Dari Uruguay untuk Indonesia inilah kisah seorang legenda hidup yang tak hanya mencetak gol di lapangan, tetapi juga di hati jutaan penggemar. Christine Gonzalez atau El Loco bukan sekadar pemain sepak bola. Ia adalah simbol perjuangan, dedikasi, dan cinta yang melintasi benua. Di usianya yang tak lagi muda, semangatnya masih membara. Dan di balik sorotan berita pernikahan putrinya dengan pesepak bola muda, tersimpan perjalanan panjang penuh drama, pengorbanan, dan sejarah yang tak akan dilupakan dunia sepak bola Indonesia. Inilah kisah lengkap sang mesin gol, Christine Gonzalez. Christine Gonzalez, profil, perjalanan karir, dan kisah keluarga legenda sepak bola Indonesia Christine Gonzalez. Nama yang tak asing di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Kembali menjadi perbincangan hangat, bukan hanya karena keahliannya di lapangan hijau, tetapi juga karena kabar pernikahan putri pertamanya, Amanda Gonzalez, dengan pesepak bola Christian Rontini. Namun, di balik sorotan kehidupan pribadinya, ada kisah panjang perjalanan karir seorang legenda sepak bola yang layak untuk kita telusuri. Gonzalez, yang kini membela Rans Nusantara, bukan sekadar pemain sepak bola biasa. Ia adalah simbol ketekunan, adaptasi, dan cinta pada olahraga yang telah membesarkan namanya. Pria kelahiran Uruguay ini mengawali karir profesionalnya di klub Setia Amerika pada tahun ke-1995. Siapa sangka, 90 gol dalam 13 penampilan menjadi awal dari perjalanan panjangnya mengukir sejarah di dunia sepak bola. Setelah berpindah-pindah klub di Amerika Selatan, Gonzalez akhirnya menjejakkan kakinya di Indonesia pada tahun 2003 dengan bergabung bersama PSM Makassar. Keputusan ini menjadi titik balik yang mengubah hidupnya. Di Makassar, Gonzalez tidak hanya membuktikan kualitasnya sebagai striker house goal, tetapi juga menemukan cinta dan membangun keluarga. Ia menikah dengan Eva Nurida Siregar, dan dari pernikahan ini, lahir 3 anak, Vanessa, Michael, dan Fernando Gonzalez. Pernikahan ini juga menjadi momen penting di mana Gonzalez memutuskan untuk memeluk agama Islam. Perjalanan karirnya di Indonesia terus melaju. Ia berpindah ke Persik Kediri pada tahun 2005 dan mencapai puncak performanya. Selama 4 tahun di sana, ia mencetak 102 gol dalam 95 penampilan, membawa Persik meraih gelar juara Liga Indonesia. Angka-angka ini membuktikan bahwa Gonzalez bukan sekadar pemain biasa, ia adalah mesin gol yang mematikan. Gonzalez terus melanjutkan karirnya dengan bermain di berbagai klub ternama seperti Persib Bandung, Persisam, Arema FC, Madura United, PSS Sleman, hingga PSIM Yogyakarta sebelum akhirnya berlabuh di Rans Nusantara. Perpindahan ini menunjukkan fleksibilitas dan kemauan Gonzalez untuk terus bermain dan berkontribusi bagi sepak bola Indonesia. Tidak hanya berjaya di level klub, Gonzalez juga pernah membela timnas Indonesia pada periode 2010 sampai 2015, mencatatkan 12 gol dalam 28 penampilan. Meskipun usianya tidak lagi muda, semangat dan dedikasinya di lapangan hijau tidak pernah pudar. Ini membuktikan bahwa usia bukanlah halangan untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik. Kisah Christine Gonzalez adalah cerminan dari perjalanan seorang profesional yang penuh liku, tantangan, dan adaptasi. Ia bukan hanya seorang pemain bola, tetapi juga seorang ayah, suami, dan sosok inspiratif bagi generasi muda. Perjalanan karirnya di Indonesia memberikan warna tersendiri dan memperkaya khazanah sepak bola tanah air. Kiprahnya di dunia sepak bola bukan hanya tentang gol dan kemenangan, tapi juga tentang semangat, dedikasi, dan cinta pada olahraga. Bahkan, di usia yang tak lagi muda, ia tetap menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda di Indonesia. Kisah hidupnya mengajarkan kita tentang ketekunan, adaptasi, dan pentingnya mencintai apa yang kita lakukan. Montevideo, Uruguay, adalah kota dengan napas sepak bola yang tak pernah berhenti. Di setiap sudutnya, anak-anak bermain dengan bola. Entah itu bola kulit bekas atau bola plastik di jalanan sempit, lapangan tanah, atau pantai di pinggir kota. Di sanalah, pada 30 Agustus tahun 1976, seorang anak kecil bernama Christian Gerard Alvaro Gonzalez lahir. Sejak kecil, Gonzalez tumbuh dalam keluarga sederhana.
Ayahnya adalah seorang pekerja keras yang percaya bahwa olahraga bisa menjadi jalan keluar dari keterbatasan ekonomi. Sementara ibunya adalah sosok yang penuh kasih, mendorong anak-anaknya untuk bermimpi tinggi. Gonzales mulai bermain sepak bola di jalanan sejak usia 6 tahun. Ia tidak pernah memiliki sepatu bola yang layak pada masa itu. Ia bahkan sering bermain tanpa alas kaki, berlari di atas aspal panas atau tanah berdebu. Dari sini, lahirlah karakter tangguh yang kelak menjadi ciri khasnya. Bakatnya tercium oleh salah satu pelatih klub lokal yang kemudian membawanya bergabung dengan Akademi Sepak Bola Sud Em Rica. Pada usia belasan tahun, Gonzales sudah memiliki naluri tajam di kotak penalti. Ia tidak banyak berbicara di lapangan, tetapi kakinya yang berbicara dan setiap kali bola datang kepadanya, ada aroma gol yang mengancam lawan. Debut profesionalnya bersama Sutia Mrika pada 1995 adalah awal dari sesuatu yang besar. Meski klub ini bukan raksasa di Uruguay, Gonzales segera menarik perhatian. Dalam 13 penampilan, ia mencetak 90 gol. Angka yang luar biasa, meski sebagian besar tercipta di berbagai kompetisi minor dan uji coba, namun cukup untuk menandai bahwa dia adalah predator kotak penalti. Karirnya kemudian membawanya ke berbagai klub Amerika Selatan, termasuk Huracán Buceo dan Defensor Sporting. Meski di klub-klub ini ia belum sepenuhnya bersinar. Persaingan ketat di Liga Uruguay yang keras membuat Gonzales harus bekerja lebih keras lagi. Namun, ada satu hal yang selalu melekat, ketajamannya di depan gawang. Pada 2003, hidup Gonzales berubah. Melalui koneksi agen sepak bola, ia mendapat tawaran dari PSA Makassar, salah satu klub besar di Liga Indonesia. Banyak yang menganggapnya gila karena meninggalkan Amerika Selatan untuk bermain di Asia Tenggara. Namun Gonzales melihatnya sebagai peluang emas baik untuk karier maupun kehidupan pribadi. Setibanya di Makassar, ia langsung memikat hati para penggemar. Postur tubuhnya yang kokoh, kemampuan duel udara, serta insting golnya membuatnya jadi idola baru. Dalam waktu singkat, ia menjadi top skor dan membawa PSM bersaing di papan atas. Yang lebih penting, di Makassar ia bertemu dengan Iva Nurida Siregar, seorang perempuan asal Indonesia yang kemudian menjadi istrinya. Pertemuan ini menjadi salah satu titik balik terpenting dalam hidupnya. Cinta pada Iva tidak hanya mengubah hidup pribadinya, tetapi juga membawanya pada keputusan besar, memeluk agama Islam. Pada 2005, Gonzales pindah ke Persik Kediri. Disinilah ia benar-benar mencapai puncak karier domestiknya. Bersama Persik, ia meraih gelar juara Liga Indonesia dan mencatatkan statistik yang sulit dipercaya, 102 gol dalam 95 penampilan. Setiap kali Gonzales menguasai bola di kotak penalti, stadion meledak dalam sorakan. Julukan El Loco mulai populer di masa ini, menggambarkan gaya mainnya yang agresif, berani, dan penuh kejutan. Tidak hanya fans Persik, supporter netral pun mengakui bahwa Gonzales adalah salah satu striker terbaik yang pernah bermain di Indonesia. Setelah masa gemilang di Persik Kediri, Christine Gonzales menjadi incaran banyak klub besar Indonesia. Postur tubuhnya yang kokoh, teknik finishing yang klinis, dan kemampuan membaca permainan membuatnya menjadi salah satu striker paling ditakuti di liga. Pada 2009, ia bergabung dengan Persib Bandung. Di Kota Kembang, Gonzales menghadapi ekspektasi yang luar biasa tinggi. Bobotoh, supporter setia Persib, terkenal fanatik dan menuntut hasil instan. Namun, Gonzales menjawab tekanan itu dengan gol demi gol. Ia menjadi tumpuan serangan dan seringkali mencetak gol penting di laga krusial. Meski tak selalu membawa gelar, kehadirannya membuat lini depan Persib tajam dan berbahaya. Tak lama kemudian, ia pindah ke Persisam Putra Samarinda. Di sana, Gonzales tetap mempertahankan reputasi sebagai predator di kotak penalti. Bahkan ketika usianya mulai memasuki kepala tiga, ketajamannya tidak menurun secara drastis. Setiap musim, namanya tetap bersaing di daftar top skor. Tahun 2013, Gonzales bergabung dengan Arema Kaunas, kini Arema FC. Di Malang, ia bukan hanya seorang pemain asing, melainkan simbol kegigihan. Aremania menyambutnya dengan hangat, dan ia membalasnya dengan performa konsisten. Di masa ini pula, ia sering dijadikan mentor bagi pemain muda.
Ia mengajarkan banyak hal, bukan hanya soal teknik, tapi juga mental bertanding. Perjalanan klubnya berlanjut ke Madura United, PSS Sleman, hingga PSIM Yogyakarta. Setiap klub yang disinggahinya mendapat cerita tersendiri dari gol penentu kemenangan, momen dramatis, hingga aksi heroik di menit-menit akhir pertandingan. Tahun 2010 menjadi momen bersejarah. Setelah bertahun-tahun berkarir di Indonesia dan menjalani proses naturalisasi, Christine Gonzalez resmi menjadi warga negara Indonesia. Keputusan ini tidak datang begitu saja. Ia telah membuktikan komitmennya kepada sepak bola Indonesia. Menikah dengan perempuan Indonesia, membesarkan anak-anaknya di sini, dan menunjukkan loyalitas yang tinggi. Debutnya bersama timnas Indonesia terjadi pada Piala AFF ke-2010. Meskipun usianya sudah 34 tahun, Gonzalez membuktikan bahwa dirinya masih memiliki kualitas untuk bermain di level internasional. Di turnamen tersebut, ia mencetak gol-gol krusial, termasuk satu gol indah melawan Filipina di semifinal yang membantu Indonesia melaju ke final. Sayangnya, di final, Indonesia harus mengakui keunggulan Malaysia. Namun, Gonzalez keluar dari turnamen tersebut sebagai pahlawan. Banyak yang menilai bahwa tanpa kehadirannya, timnas tidak akan mencapai final. Selama periode 2010 sampai 2015, ia mencatat 12 gol dari 28 penampilan, angka yang luar biasa, mengingat ia memulai karier internasionalnya di usia yang terbilang senja untuk pesepak bola. Gonzalez dijuluki El Loco bukan tanpa alasan. Gaya bermainnya agresif, penuh energi, dan seringkali mengejutkan lawan. Ia tidak ragu mengambil risiko, bahkan di situasi yang tampak mustahil. Sifatnya yang pantang menyerah membuatnya sering mencetak gol di menit-menit akhir, memutarbalikkan keadaan, dan memicu euforia stadion. Keunggulannya ada pada finishing tajam baik kaki kanan, kaki kiri, maupun sundulan. Semua bisa dieksekusi dengan presisi. Posisi yang tepat, instingnya membaca arah bola luar biasa. Ia tahu di mana harus berdiri untuk mendapatkan peluang. Kekuatan fisik mampu bertarung dengan bek yang lebih muda dan lebih tinggi. Mental pemenang tidak pernah menyerah, bahkan ketika tim tertinggal jauh. Di luar lapangan, Gonzalez adalah sosok yang sangat mengutamakan keluarga. Bersama Eva Nurida Siregar, ia membesarkan 4 anak, Amanda, Michael, Fernando, dan Vanessa. Kisah cintanya dengan Eva menjadi inspirasi banyak orang. Ia tidak hanya meninggalkan Uruguay untuk mengejar karier, tetapi juga membangun kehidupan baru di Indonesia. Keputusannya memeluk agama Islam setelah menikah menunjukkan betapa ia serius menata masa depannya di negeri ini. Momen terbaru yang kembali membuat namanya ramai dibicarakan adalah pernikahan putri sulungnya, Amanda Gonzalez, dengan pesepak bola Christian Rontini. Pernikahan ini menjadi pertemuan dua keluarga besar sepak bola, mengingat Rontini adalah pemain timnas Filipina yang juga memiliki darah Italia. Perjalanan Gonzalez tidak selalu mulus. Ia pernah menghadapi larangan bermain karena masalah administratif dan hukuman dari federasi akibat insiden di lapangan. Namun, setiap kali badai datang, ia selalu bangkit. Banyak pemain yang di usia 30-an mulai kehilangan ketajaman, tetapi Gonzalez membuktikan sebaliknya. Ia merawat fisiknya dengan disiplin, berlatih keras, dan tetap menjaga pola makan. Semua ini membuatnya bisa bertahan di level kompetitif hingga usia kepala 4. Memasuki 2020-an, Gonzalez bergabung dengan Rans Nusantara FC. Meski tidak lagi menjadi starter reguler, kehadirannya membawa aura positif di ruang ganti. Ia menjadi mentor bagi para pemain muda, membagikan pengalaman bertahun-tahun di lapangan, serta menunjukkan bahwa dedikasi tidak pernah pensiun. Di Rans, ia tetap sesekali mencetak gol penting. Setiap golnya di usia 40-an menjadi bukti bahwa passion tidak pernah mengenal kata tua. Bagi banyak pemain muda, Gonzalez adalah role model. Ia menunjukkan bahwa kerja keras mengalahkan bakat alami jika dilakukan secara konsisten. Adaptasi budaya penting untuk sukses di negara baru. Keluarga dan karier bisa berjalan seiring jika dikelola dengan baik. Mental juara lebih menentukan daripada usia. Tidak sedikit pemain muda yang mengaku belajar dari Gonzalez, baik teknik bermain maupun mental bertanding. Christine Gonzalez bukan sekadar penyerang house goal.
Ia adalah simbol cinta dan dedikasi kepada sepak bola Indonesia. Dari Montevideo hingga Jakarta, dari lapangan tanah hingga stadion megah, ia meninggalkan jejak yang akan dikenang lama. Kini, meskipun usianya telah melewati masa emas pesepak bola, Gonzalez tetap menjadi bagian penting dari sepak bola tanah air. Baik sebagai pemain, mentor, maupun inspirasi, namanya akan terus hidup di hati pecinta sepak bola Indonesia.